Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita masih dari Kolose pasal yang pertama, ayat ketiga sampai yang keenam mengenai pengharapan orang percaya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia dengan sebenarnya. Sudah dijelaskan kemarin mengenai pengharapan itu ada di surga, pengharapan itu karena Injil. Nah, sekarang kita lihat bagian yang ayat 6, yang bagian yang awal dan sampai pertengahan itu, yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang ke di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, Injil yang mula-mula asalnya dari Yerusalem atau Israel, kotanya Yerusalem waktu itu, yang dimulai dengan orang-orang sederhana yang percaya, yaitu para nelayan. Tetapi kemudian Injil itu berkembang menjadi, katakanlah awal-awalnya itu 3.000 orang Yahudi percaya, kemudian ada tambah 5.000 dan seterusnya sampai ke seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Injil yang Bapak Ibu Saudara percaya itu dipercayai banyak orang di seluruh dunia ini. Dan dengan cara yaitu apa? Demikian juga di antara kamu, di antara orang Kolose itu Injil berkembang sejak waktu kamu mendengar mendengarnya mengenai kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi Injil kasih karunia Allah itu dapat berkembang karena orang-orang mendengar. Nah, mendengar dari mana? Nah, dari orang-orang yang sudah percaya seperti Bapak Ibu Saudara dan saya ini. Jadi pada intinya Injil itu seperti benih yang mempunyai potensi berkembang, yang menyebabkan banyak orang menerima kasih karunia yang sepenuhnya. Jadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah menerima Injil itu, kasih karunia itu ada potensi untuk berkembang menjadikan orang lain percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam hidup kita itu punya potensi sehingga menyebabkan orang lain bisa percaya. Mari kita percayakan kepada Tuhan potensi yang ada pada kita melalui hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui ucapan kita, pokok pikiran kita, maka Injil itu berkembang. Pokok pikiran kita yang ada di dalamnya ada Injil. Pokok pembicaraan kita yang di dalamnya ada firman Tuhan. Tindakan yang berdasarkan firman Tuhan. Ucapan yang berdasarkan firman Tuhan. Itulah Injil yang berkembang, yang berpotensi untuk menyebabkan orang lain percaya. Mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian menghidupi kasih karunia yang sebenarnya itu, yaitu Injil Yesus Kristus mati di salib untuk dosa-dosa manusia, bangkit pada hari ketiga, pengampunan dosa manusia. Secara khusus, hal ini menjadi nyata bagi orang yang mau percaya dan mengalaminya. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur kami menerima Injil yang di dalamnya itu adalah kasih karuniamu dan di dalamnya itu ada potensi untuk berkembang.
menyebabkan orang lain percaya. Tolonglah kami, Injil firman-Mu yang ada di dalam kami dapat dilihat orang sekitar kami sehingga mereka bisa menanyakan mengenai pengalaman kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami meyakini bahwa Injil-Mu punya potensi berkembang di seluruh dunia ini. Jadikanlah kami alat untuk mengembangkan hal itu. Dalam namamu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.